sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab yang telah Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, telah Engkau nyatakan bagi orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal Putra selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Putra, serta orang-orang yang kepadanya Putra itu berkenan menyatakan Bapanya. Marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah gandar yang aku pasang dan belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab gandar yang aku pasang itu menyenangkan, dan bebanku pun ringan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dari kekal sampai kekal, kasih Allah itu tidak pernah berubah. Allah selalu berinisiatif mencintai kita semua. Dari sejak awal mula kita diciptakan, kita sudah dicintai. Allah mencintai kita sejak kita dibentuk, dilahirkan. Dan kemudian Allah menyertai kita di dalam hidup ini dengan cintanya. Dan pada saat kematian pun, Allah tetap mencintai kita dan merindukan kita semua. Allah menginginkan pada akhir-akhir kematian pun, kita semua berada di dalam pelukan cintanya. Dan sesudah kematian, Allah pun tetap dalam cintanya, selalu terbuka tangannya untuk menyongsong kita dalam pelukannya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dalam kasih Allah yang sedemikian besarnya, maka Allah menyampaikan pesan cintanya itu kepada kita semua melalui penampakannya yang berulang-ulang kali selama 18 bulan dari tahun 1673 sampai 1675 kepada Margaretha Maria Alacoque di Perancis. Allah menampakkan dirinya di mana Tuhan kita Yesus Kristus di dadanya tersematkan hatinya yang maha kudus, yang dilingkari oleh mahkota duri. Di atasnya ada api nyala yang berkobar-kobar dan salib, seperti patung yang ada di sebelah kiri saya. Hati Yesus yang maha kudus
senantiasa mengungkapkan kasih-Nya yang teramat besar kepada kita semua, di mana Allah amat merindukan kita semua, agar kita semua senantiasa mau mendekat kepada Dia, bukannya malah menjauh. Sebab saudara-saudari yang terkasih, di masa-masa itu, persoalan manusia yang mungkin ada sampai sekarang pun tetaplah terjadi. Di mana Allah yang bernyala-nyala api cintanya, namun hati manusia justru malah mendingin. Orang-orang yang berkecukupan, hatinya mendingin, tidak peduli kepada orang lain. Begitu pula orang-orang yang berada di dalam kesengsaraan dan derita, hatinya pun mendingin kepada Tuhan. Oleh karena penderitaan yang dialaminya, rasa tidak adil yang ada di muka bumi, hatinya mendingin, tidak percaya akan adanya Tuhan. Di mana pada abad-abad waktu itu, deisme mulai banyak bermunculan. Di mana Allah hanya menciptakan dunia ini saja, tetapi kemudian membiarkan bumi ini berjalan secara otomatis begitu saja tanpa campur tangan Allah. Sehingga orang kerap kali, oleh karena rasa sengsara dan derita yang dialaminya, mempertanyakan, apakah Tuhan memang sungguh peduli kepada hidup saya? Dan terkesan bahwa di dalam sengsara dan penderitaan hidup yang dialaminya terus-menerus, akhirnya mereka putus asa dan mendingin hatinya untuk tidak percaya kepada Tuhan. Padahal Tuhan senantiasa berkata-kata kepada kita, "Hai kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Hati Tuhan kita Yesus Kristus yang amat maha kudus itu sungguh amat meluap-luap cintanya dan akan senantiasa datang kepada kita. Dan karena kasih-Nya yang berinisiatif itulah Dia menghampiri Margareta Maria Alacoque dengan menyampaikan pesan-pesan janji keselamatannya kepada kita semua. Apabila kita senantiasa berdevosi kepada hati-Nya yang maha kudus. Dan sebagaimana janjinya itu kepada kita semua yang senantiasa menaruh hormat kepada hati Yesus yang maha kudus, percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang maha cinta itu, maka kita akan selalu berada di dalam keselamatannya. Kita semua akan selalu berada di dalam hati-Nya. Dan itu dimulai oleh Tuhan kita Yesus Kristus kepada Margareta Maria Alacoque, di mana Dia yang telah memberikan hormat dan cintanya kepada hati Yesus yang maha kudus, maka nyatalah Tuhan memeteraikan hidupnya sebagai orang kudus dan jasadnya sampai sekarang masih utuh. Margareta Maria Alacoque meninggal dunia pada tahun 1690 dan sampai sekarang sudah 333 tahun jasadnya masih utuh. Dan saudara-saudari yang terkasih, demikianlah apa yang terjadi kepada kita semua, seperti kepada Margareta Maria Alacoque. Ketika kita senantiasa menaruh hormat dan cinta kepada hati Yesus yang maha kudus, berdevosi kepadanya, maka kita semua akan menerima jaminan janji-janji Tuhan yang disampaikan kepada kita melalui Margareta Maria Alacoque tersebut. Bahwa kita akan menerima rahmat yang berlimpah. Di saat-saat mendesak di dalam penderitaan, Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Tuhan memberikan damai sejahtera kepada kita semua dan memberikan rahmat yang kita butuhkan di dalam perjalanan hidup ini. Dan kepada keluarga, orang-orang yang menaruh lukisan hati Yesus yang maha kudus di rumahnya,
Tuhan akan melimpahkan berkat yang amat luar biasa kepada rumah itu dan seisi keluarganya. Dan kepada mereka yang senantiasa mengikuti misa kudus Jumat pertama selama 9 kali berturut-turut, maka Tuhan akan melekatkan nama kita, mengukir nama kita di hatinya yang maha kudus. Dan di saat akhir hidupnya, Tuhan akan senantiasa menjadi tempat perlindungan. Hatinya akan menjadi tempat perlindungan bagi jiwa-jiwa yang akan berjalan menuju kepada keselamatan kekal. Inilah janji-janji Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa kepada kita semua yang selalu mengarah dan menaruh hormat, berdevosi kepada hatinya yang maha kudus itu. Maka hatinya yang maha cinta itu senantiasa meminta kita semua untuk selalu mendekat kepadanya. Dan apabila kita meluap-luap di dalam rasa cinta kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah terlebih dahulu mencintai kita, maka kita semua kelak sesuai dengan apa yang menjadi kodrat ilahi yang adalah kasih itu, kita akan senantiasa berada di dalam pelukannya. Kita pun kelak akan dibangkitkan dan menyongsong pelukannya yang sungguh mencintai kita semua. Kita akan dibawa di dalam kerajaannya, kerajaan yang dengan penuh akan cinta kasih.